Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdat bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Bersama kami di Jemaat Fisdat dalam acara ibadah kita pada malam hari waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, dan waktu-waktu yang lainnya ya di berbagai tempat yang Anda sedang hadapi pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan membuka dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka pada saat ini nanti akan dibawakan oleh saudari Eti atau Greti Sumanti. Silakan, Dek. Terima kasih banyak, tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan atas lagu yang begitu indah yang telah bawakan oleh saudari kita dari Rumah Sakit Advent Bandung yang telah membawakan satu lagu pujian tadi. Baik, mari kita mengikuti doa buka pada acara kita yang akan dibawakan oleh saudari Eti Sumanti. Silakan, Eti. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang tetap dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa pencipta langit bumi laut dan segala isinya pokok kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan selalu memuji membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman yang kami akan pelajari sebentar, kami dengarkan ya Tuhan, dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus mengobatkan tabiat kami yang belum setuju dengan kehendak Tuhan, dan menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia pada Tuhan hingga hari Maranatha. Bapa di surga, kami berdoa khusus pendeta Stephen Rantung yang bahkan firman ini. Ya Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan pendeta, agar firman yang dilebarkan kepada kami ya Tuhan, hanya surut saja dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami semua dapat diberkati, bukan semua hanya menjadi pendengar, biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Dan Tuhan berikan kami kuasa ya Tuhan untuk memberikan saksi kepada siapa saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kesaksian kami berikan kepada orang, banyak jiwa diselamatkan di dalam kerajaan surga. Lebih juga saudara-saudara kami yang Tuhan yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan yang sudah jauh daripadamu. Panggil mereka Tuhan, biar Roh Kudus selalu mengikuti mereka.
supaya mereka juga datang bertobat, datang kembali, datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Tuhan beserta sepanjang acara ini, bahkan sisa kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Saudari Eti Sumanti. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang pada saat ini memiliki satu judul seperti yang waktu lalu kita sudah pernah singgung ya, ada berhubungan dengan pelajaran kita hari Senin. Yesus adalah apa ya? Yesus adalah perantara kita ya. Jadi saya akan bagikan pada saat ini Yesus mengantarai dalam satu apa dikatakan? Yesus mengantarai dalam satu perjanjian yang lebih baik. Jadi Yesus mengantarai kita, menjadi pengantara kita bagi satu perjanjian yang lebih baik. Oke, baik. Mari kita langsung saja pelajaran kita ya. Ibrani 8 sampai 10, kita membaca 3 fatsal ya. Ibrani 8 ayat Ibrani 9 dan ayat Ibrani fatsal yang ke-10 itu berfokus pada pekerjaan Yesus sebagai perantara. Perantara sebuah perjanjian yang baru. Nah, apa yang barunya? Apa yang membedakan yang baru dengan yang lama? Ini nanti kita akan lihat kenapa harus disebut perjanjian baru dan lama. Kalau Anda sepanjang kurang lebih hampir 2 tahun ini mengikuti pembahasan sekolah sahabat, mungkin Anda sudah pernah sedikit mendengar tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Nanti kita akan coba mengulang sedikit ya. Jadi itu Yesus sebagai perantara dikatakan dari sebuah perjanjian baru. Nah, masalah ini dia. Masalah dengan perjanjian lama itu sederhana. Bahwa perjanjian lama itu hanyalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Ya, hal-hal baik yang akan datang. Tradisi-tradisi yang berhubungan dengan perjanjian lama ya, itu dirancang untuk menggambarkan, untuk mengilustrasikan pekerjaan yang akan Yesus lakukan di masa depan. Jadi, di dalam perjanjian lama ya, keimamatan perjanjian lama, kita melihat bagaimana ada hukum-hukum upacara, ya apa yang terjadi pada saat kita berdosa dan apa yang kita harus lakukan untuk mendapatkan penghapusan dosa pada saat itu. Jadi ada apa? Ada tradisi-tradisi yang telah dibuat yang sesuai dengan keadaan di zaman perjanjian lama yang merupakan agar supaya dengan tradisi atau dengan segala hukum-hukum upacara tersebut, maka perjanjian antara Allah yang kudus dengan umatnya yang telah dipilihnya itu dapat berjalan atau berlangsung dengan baik. Jadi, ya, itu semua adalah satu apa? Satu bayangan dari apa yang lebih sempurna yang akan datang. Oke. Itulah sebabnya pelajaran kita katakan apa? Untuk mengilustrasikan pekerjaan yang akan Yesus lakukan di masa depan. Jadi, para imam menggambarkan Yesus. Para imam perjanjian lama itu menggambarkan apa? Yesus ada karakter mereka. Ya, apa yang mereka lakukan adalah satu karakter apa yang Yesus akan lakukan, yaitu menjadi pengantara. Tetapi imam di perjanjian lama itu sendiri, itu mereka itu pelajaran sahabat kita katakan apa? Mereka itu fana dan orang berdosa. Para imam itu tidak dapat memberikan kesempurnaan seperti yang Yesus lakukan. Dan mereka melayani di tempat yang kudus, yang merupakan gambaran dan bayangan menurut Ibrani 8 ayat 5, dari tempat kudus surgawi. Ya, tapi karakter-karakter atau apa fungsi para imam itu adalah fungsi yang kemudian secara sempurna Yesus apa ya? Yesus lakukan, tetapi yang mereka lakukan itu hanyalah apa? Hanyalah sebagai bayangan, satu simbol yang sedikit rasa, dan kata lain sedikit rasa daripada apa yang secara lengkap akan Yesus lakukan. Nah, Yesus melayani di tempat kudus yang benar dan memberi kita akses kepada Allah. Ya, Yesus melayani di tempat kudus yang benar dan memberi kita akses kepada Allah. Pengorbanan hewan menggambarkan kematian Yesus sebagai korban untuk kita, tetapi darah hewan tidak dapat membersihkan hati nurani. Kematian Yesus bagaimanapun memurnikan hati nurani kita sehingga kita dapat mendekati Allah dengan keberanian. Ya, jadi ada satu pertanyaan yang sangat baik yang tadi malam Bapak Simatupang telah bertanya pada saat di upacara, diadakan upacara perjanjian di perjanjian lama ya, ada upacara di Ka'bah ya, misalnya seorang imam besar di hari Grafirat, hari pendamaian,
membawakan korban ya untuk pertama-tama untuk dirinya sendiri dan kemudian untuk dosa seluruh bangsa di hari pendamaian tersebut. Jadi lambang siapa? Lambang siapa yang telah dibawakan oleh, atau Yesus itu ada di mana pada saat itu? Dan saya sudah sempat jawab sedikit ya. Saya katakan bahwa Yesus ada, lambang daripada Yesus, apa yang Yesus lakukan nantinya itu ada di kedua belah pihak. Yesus itu sebagai apa? Seorang imam karena dia menjadi pengantara, tapi pada saat yang bersamaan dia menjadi apa? Dia menjadi korban. Yang mungkin kita pikir, oh bagaimana ini seorang imam, Yesus membawa korban Yesus dirinya sendiri. Tetapi tentu saja itu sekali lagi itu hanyalah merupakan apa ya? Simbol, bukan secara literal ya. Seperti mungkin kita melihat Yesus juga dapat dikatakan sebagai domba, anak domba Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, Yesus juga adalah gembala kita yang baik. Jadi pada saat seorang gembala menggendong domba, kira-kira itu Yesusnya ada di mana? Mungkin kurang lebih alegori ataupun pemahaman daripada simbol itu dapat kita lihat. Jadi poinnya adalah bahwa kedua hal yang digambarkan di dalam Ka'bah ini, misalnya seorang imam besar itu juga adalah karakter melambangkan apa? Tugas, fungsi pengantaran Yesus, dan korban bakaran seperti ini itu menggambarkan kematian Yesus sebagai korban untuk apa? Pelajaran kita untuk kita. Jadi kedua simbol ini adalah bukan hanya tentu saja di Ka'bah. Kalau kita lihat ada seorang penulis yang menulis satu buku yang judulnya Jesus in the Sanctuary, Yesus di Sanctuary. Bahkan di setiap furniture, di setiap perabotan Ka'bah itu semuanya itu melambangkan apa? Melambangkan Yesus. Di bilik yang maha suci misalnya kita lihat ada mesbah ukupan ya, ada ukupan yang harus itu melambangkan juga Yesus. Ada 7 kaki dian terang melambangkan juga Yesus. Jadi Yesus ada di dalam setiap perabotan Ka'bah, termasuk fungsi apa yang dilakukan imam dan juga korban, semuanya itu merujuk kepada Yesus. Kenapa? Supaya umat manusia di zaman Israel itu terus-menerus diingatkan ada juru selamat yang sudah dijanjikan, yang sudah dinyatakan dari sejak zaman nenek moyang mereka, dari Adam dan Hawa, keturunannya itu akan ada yang akan menghapus, yang akan memimpin bangsa ini atau umat manusia itu keluar dari dosa. Semuanya itu merujuk kepada Yesus. Jadi sebagai pelajaran kita katakan bagaimana seorang imam dan korban itu sekalipun melambangkan apa? Melambangkan Yesus ya. Apa yang dilakukan imam dan apa yang terjadi dengan hewan korban itu semuanya melambangkan Yesus. Nah, bacalah pelajaran, mari kita kembali pelajaran sahabat kita ya. Bacalah Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Apa yang Allah janjikan kepada kita dalam perjanjian baru ini? Ya, kalau keimamatan perjanjian lama dengan upacara-upacara korban seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu hanya sebagai lambang, simbol dari apa yang sempurna yang akan datang, apa yang sekarang yang terjadi kepada perjanjian baru ini. Nah, mari kita lihat Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Sebab ia menegur mereka. Nanti kita akan selidiki kenapa mereka harus ditegur? Apa tegurannya? Apa tegurannya ya? Sebab ia Allah, ini berbicara tentang Allah. Dia yang menegur dan kemudian Allah yang berkata. Allah yang berkata apa? Apa yang Allah katakan? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat 9, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku. Nah, jadi di perjanjian baru ini tetap ada apa? Aku akan menaruh hukumku. Hukum Allah itu tetap ada. Tapi gantinya di 2 loh batu, sekarang di mana? Hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bagi para pelajar Alkitab, pada saat Anda membaca Ibrani 8 ayat 8 sampai 12, maka Anda akan langsung lihat, oh, ini pendeta kata-katanya ini sama dengan apa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menuliskan di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dengan kata-kata yang sama. Nanti kita akan lihat ya di bagian tambahan pelajaran kita. Jadi ini adalah satu pengulangan dari apa yang Allah telah nyatakan melalui Nabi Yeremia. Tapi ini bukan kata-kata Nabi Yeremia seperti kita lihat tadi. Ini adalah perkataan langsung dari Allah. Allah berbicara kepada Nabi Yeremia
dan Allah juga berbicara melalui Rasul Paulus, dan kemudian Rasul Paulus menulis di dalam kitab Ibrani 8, seperti Yeremia menulis dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-31. Hal yang sama ya. Nah, kita sudah baca sampai ayatnya yang ke-10. Ayat 11 kemudian berkata, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ini juga kalimat yang ini, yang ayat 11 ini adalah kalimat yang kita dapat lihat nantinya di dalam kitab Yeremia 31 juga ya, pasal 31. Ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Allah tidak akan lagi mengingat, dan nanti kita akan pelajari pada saat Allah tidak mengingat itu bukan hanya dalam mental atau pikiran Allah, tapi apa yang akan terjadi nanti kita akan lihat di bagian tambahan ya. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita katakan, dengan menunjuk Yesus sebagai imam besar kita, maka Bapa meresmikan perjanjian baru yang akan menyelesaikan apa yang hanya bisa diantisipasi oleh perjanjian lama. Perjanjian baru memberikan apa yang hanya bisa dilakukan oleh imam manusia ilahi yang sempurna, yang kekal. Jadi dengan kata lain, perjanjian baru ini lebih sempurna daripada perjanjian apa? Perjanjian lama. Kenapa? Karena yang menjadi imam besarnya itu siapa? Yesus Kristus. Dia adalah manusia ilahi yang apa? Yang sempurna dan kekal. Dan nanti kita akan pelajari ya. Dalam pelajaran kita selanjutnya, kita akan mendapati juga bahwa Yesus itu, keimamatan Kristus itu bukan dari apa? Bukan dari ordernya Harun ya. Keimamatan dalam Alkitab ada dua order ya, atau grup keimamatan. Yang pertama adalah keimamatan Harun, dan itulah keimamatan yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat mereka di padang gurun. Yang menjadi imam besar mereka itu adalah Harun ya, pada saat mereka di padang gurun. Tetapi kita lihat keimamatan Yesus itu bukan dari Harun. Kenapa? Karena ya Harun ini sendiri juga banyak masalahnya ya sebagai manusia. Sebagai manusia Harun itu banyak masalahnya. Jadi keimamatan siapa yang Yesus? Nah, yang kedua selain keimamatan Harun adalah keimamatan Melkisedek. Melkisedek, Melkisedek itu di mana pendeta? Itu di zaman Abraham, jauh sebelum adanya Harun, Musa dan umat Israel. Pada zaman nenek moyang mereka, Abraham, ada satu saat di mana Abraham bertemu dengan seorang imam yang bernama Melkisedek. Tapi jangan lupa, Melkisedek itu bukan hanya sebagai seorang imam, tetapi Melkisedek juga adalah seorang raja. Itulah sebabnya Yesus itu berada dari apa? Keturunan keimamatan bukan dari Harun, tetapi dari keimamatan Melkisedek. Kenapa? Karena Melkisedek dia adalah seorang imam, dan dia juga adalah seorang apa? Dia juga seorang raja. Jadi itulah Yesus itu bukan menurut keimamatan Harun, tetapi dia keimamatan Melkisedek karena dia adalah imam manusia ilahi yang sempurna dan kekal. Dan imam besar ini, Yesus Kristus, tidak hanya menjelaskan hukum Allah, tetapi menanamkan hukum itu di dalam hati kita. Menanamkan hukum itu dalam hati kita. Dan imam ini, Yesus Kristus, imam ini menawarkan pengorbanan yang membawa pengampunan. Jadi Yesus Kristus membawakan dirinya sendiri sebagai korban. Ya. Menawarkan pengorbanan yang membawa pengampunan. Imam ini membersihkan dan mengubah kita. Dia mengubah hati kita dari batu menjadi hati yang lembut, daging. Ya. Yeskiel 36 ayat 26. Dia benar-benar menciptakan kita lagi. Seperti tertulis dari 2 Korintus 5 ayat 17. Imam ini memberkati kita dengan cara yang paling luar biasa dan memberi kita akses langsung ke hadirat Bapa sendiri. Allah merancang perjanjian lama untuk menunjukkan masa depan. Menunjukkan apa? Pada pekerjaan Yesus. Itu indah dalam desain dan tujuannya. Perjanjian lama dengan segala upacara-upacaranya itu adalah satu hal yang indah dan desain dalam tujuannya yang dapat dimengerti oleh orang-orang di zaman Israel, zaman perjanjian lama. Namun, apa masalahnya? Namun beberapa orang salah memahami tujuan daripada perjanjian lama tersebut. Ya, apa? Mereka tidak mau meninggalkan simbol, mereka tidak mau meninggalkan bayangan, tidak mau merangkul kebenaran yang ditunjukkan oleh simbol-simbol itu. Mereka melewatkan manfaat luar biasa yang ditawarkan oleh pelayanan Yesus kepada mereka. Jadi inilah surat Rasul Paulus, ingat seperti pendeta Dr. Abin, bukan Sabuin, pendeta Dr. Abin sudah nyatakan kepada kita bahwa
itu ditulis kepada orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi. Nah, orang-orang Kristen Yahudi sudah terbiasa dengan upacara-upacara keagamaan, simbol-simbol perjanjian lama, simbol-simbol apa? Upacara dari perjanjian lama, dan mereka berpikir bahwa inilah yang harus kita lakukan. Kita harus terus melakukan apa? Melakukan upacara-upacara korban dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa kepenuhan daripada upacara-upacara korban itu sudah digenapi oleh Yesus. Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, Yesuslah anak domba Allah, Yesuslah korban yang sempurna. Dan Yesus sekarang setelah dia menjadi korban yang sempurna, dia naik ke surga, dia menjadi imam besar kita yang sempurna. Tapi bagi orang-orang Kristen Yahudi yang ditulis oleh suratan Ibrani ini ditulis pada mereka, Rasul Paulus ini katakan, hei, tidak ada lagi imam besar di dalam dunia. Tidak perlu lagi ada korban yang harus dipersembahkan. Sudah lengkap. Semua sudah lengkap, ya. Korban yang sempurna telah dikorbankan, dan imam besar yang sempurna sudah ada di samping, berada di takhta kerajaan surga, ya, bersama-sama dengan Bapa. Jadi tidak perlu lagi apa? Perjanjian lama yang sehubungan dengan upacara-upacara korban, ya. Tetapi apakah perjanjian lama itu apa ya? Ada yang katakan, wah, sama sekali semuanya itu apa? Hilang, sama sekali semuanya hilang. Jangan lupa ya, perjanjian lama yang diberikan kepada Musa itu diberikan apa ya? Itu menyatakan bahwa mereka itu adalah umat Tuhan, ya. Dan untuk menjadi umat Tuhan, mereka harus mendapatkan apa? Code of Covenant, kode-kode perjanjian. Kode-kode perjanjian itu termasuk adalah apa di dalamnya? Yaitu upacara-upacara korban. Hukum-hukum tentang bagaimana memberikan persembahan korban dan lain sebagainya. Tetapi perjanjian lama itu juga bukan hanya diatur oleh hukum-hukum korban, tetapi tetap ada, itu disebut dengan hukum moral, 10 firman Tuhan, ya. Nah, banyak orang kebablasan. Jadi mereka pikir, wah, hukum upacara tidak perlu lagi, kita tidak perlu lagi ada korban-korban bakaran, semuanya itu sudah apa? Yesus telah genapi. Dan mereka katakan, ya ini termasuk hukum apa? Hukum moral, 10 hukum Tuhan. Ya. Tetapi yang menjadi masalah, 10 hukum itu kan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, itu semua masih diterima. Orang-orang katanya, ya kita terima itu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menyingini, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua. Tetapi yang menjadi masalah adalah salah satu daripada hukum moral itu, hukum yang keempat tentang hari Sabat. Nah, inilah yang kemudian menjadi apa ya? Hukum moral yang keempat inilah, karena masalah dengan hukum hari Sabat, banyak orang kemudian katakan, ya udah, semua hukum korban, hukum moral, itu semua itu adalah bagian perjanjian apa? Perjanjian lama. Habis semua, dipalangkan oleh Yesus di mana? Dipalangkan oleh Yesus di kayu salib. Nah, hati-hati juga. Jangan sampai kita memiliki dua ekstrim. Ekstrim yang pertama bahwa hukum upacara itu masih berlaku seperti orang Yahudi. Hukum upacara sampai saat ini masih berlaku dengan kata lain. Tapi jangan juga kita berada di ekstrim sama sekali mengatakan tidak ada lagi hukum bagi umat-umat Tuhan. Kita semua berada di dalam masa rahmat. Ya, perjanjian baru itu perjanjian rahmat. Tidak perlu ada lagi hukum-hukum. Ya, tidak perlu ada hukum Sabat. Nah, kalau kita menghilangkan hukum Sabat atau 10 hukum tersebut, ya, mari kita lihat apakah memang itu yang dinyatakan pada saat Allah berfirman tentang perjanjian baru. Nanti kita akan lihat ya. Kita simpan dulu. Nah, mari kita rangkumkan dulu pelajaran apa yang ditulis oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita diakhiri dengan kutipan yang ditulis oleh Ellen White dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 165. Sana dikatakan, Kristuslah dasar dan hidup bait suci itu. Bait suci, perjanjian lama ya. Segala upacaranya melambangkan korban anak Allah. Keimamatan, imam besar ya, sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaraan dan pekerjaan Kristus. Jadi imam besar itu melambangkan siapa? Yesus. Yesus dalam upacara perjanjian lama, upacara Ka'bah, maka Yesuslah imam besar. Ini cukup jelas ya, keimamatan sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaran dan pekerjaan Kristus. Pada saat yang bersamaan, seluruh rencana perbaktian korban-korban adalah bayangan kematian juru selamat untuk menebus dunia ini. Jadi di Ka'bah perjanjian lama, simbol-simbol
Yesus itu ada di dua belah pihak. Mungkin jawaban juga pertanyaan tadi malam ya yang ditanyakan Bapak Simatupang ya. Yesus juga sebagai imam besar imam besar adalah simbol daripada siapa? Yesus. Jadi dua-dua simbol ini ada. Beserta dengan simbol-simbol lainnya seperti 7 kaki dian, roti, mesbah ukupan dan lain sebagainya. Jadi ada. Jadi seluruh keimamatan dan seluruh rencana perbaktian korban-korban adalah bayangan kematian juru selamat untuk menebus dunia ini. Tidak akan ada lagi khasiat dalam semua persembahan ini apabila peristiwa besar ke arah mana semuanya ini telah menunjuk berabad-abad lamanya sudah digenapkan. Jadi Yesus sudah menjadi apa? Pada saat di perjanjian baru, Yesuslah yang menjadi korban, Yesuslah yang menjadi apa? Menjadi imam besar. Sesudah itu ya, di satu tubuh yang sempurna dengan satu di dalam diri Yesus Kristus. Di perjanjian lama itu hanya sebagai simbol. Ya, kedua-dua simbol. Jadi di perjanjian lama bukan berarti seperti yang saya katakan tadi malam ya, seperti roti dan anggur Yesus bagi sebagian ada agama Kristen yang mayoritas yang katakan bahwa ya pada saat kita makan roti, itu roti yang kita pegang itu sudah adalah daging Yesus. Daging Yesus lalu kita masuk makan dan di dalam jadi apa? Daging Yesus. Kita anggur itu adalah darah Yesus, dari luar sudah darah Yesus. Lalu kita minum terus menjadi darah apa? Yesus yang sesungguhnya. Lalu para reformator seperti Calvin gantinya transubstantiation, mereka percaya dengan consubstantiation, artinya dari luar roti dan anggur itu adalah apa? Roti dan anggur. Tapi begitu itu masuk ke dalam mulut kita itu berubah dari roti dia menjadi daging Yesus, dari anggur dia menjadi apa? Darah Yesus. Nah, kita tidak percaya begitu. Kita percaya bahwa dua-duanya hanya sebagai simbol. Dia hanya sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus. Di luarnya itu adalah roti, anggur, di dalam juga tetap roti dan anggur. Dia tidak berubah sama sekali, berubah wujudnya menjadi apa? Darah yang sesungguhnya atau tubuh yang sesungguhnya dari Yesus. Hanyalah merupakan apa? Simbol. Itulah sebabnya di perjanjian lama, di upacara Ka'bah perjanjian lama, Yesus tidak menjelma menjadi Yesus pada satu saat tidak menjelma menjadi korban atau kemudian dia menjelma menjadi imam besar. Dia tidak lompat-lompat begitu ya, tidak. Itu semua hanya merupakan apa ya? Merupakan gambaran. Gambaran yang tidak apa? Di pelajaran kita katakan tidak sempurna. Ya, kenapa? Karena seperti saya katakan tadi malam, yang menjadi imam perjanjian lama di padang gurun itu Harun. Yesus saja bukan dari apa? Bukan dari grupnya Harun, ya. Imam besar dari grup Harun. Tapi yang menjadi simbol Yesus adalah bukan Harunnya, tapi keimamatannya, keimam besaran, keimamatannya atau imam besarnya. Itulah yang melambangkan menjadi simbol dari Yesus. Tapi kedua-duanya itu lengkap. Yesus telah menjadi apa? Yesus telah menjadi imam besar dan pada saat yang bersamaan sudah digenapkan, dia juga telah menjadi apa? Korban yang sesungguhnya. Jadi inilah kita lihat. Kita sudah melihat sedikit ya. Bagaimana perjanjian lama, adanya istilah perjanjian lama dan perjanjian apa? Ada perjanjian baru. Ya. Dikatakan kita sudah baca Ibrani 8 ayat 8 sampai 9 tadi, ia menegur, Allah menegur mereka. Akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang lama, perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Nah, apa masalahnya? Tadi kita sudah lihat bahwa perjanjian lama itu hanyalah sebagai apa? Yang simbol desain yang khusus spesifik untuk merujuk pada Yesus, ya. Perjanjian baru, pemenuhan Yesus adalah pemenuhan daripada perjanjian baru. Perjanjian lama itu hanya simbol-simbol yang merujuk akhirnya kepada Yesus. Nah, tapi apa masalahnya sekali lagi? Apa masalahnya juga dengan perjanjian lama tersebut? Kenapa Alkitab kita saat ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan ada banyak gereja-gereja yang ya dipotong lah Alkitab itu. Hanya kalau Anda lihat ada orang yang bawa Alkitab itu hanya apa? Hanya perjanjian baru, nggak ada lagi perjanjian lamanya. Lalu apalagi ya kalau ada yang mau ditambahkan dari perjanjian lama itu yang diambil mungkin cuma kitab Mazmur. Jadi hanya ada kitab Mazmur dan perjanjian baru. Yang lainnya nggak perlu lagi, udah habis. Udah dipalangkan Yesus mungkin kita makan. Kenapa? Anda kata, ya ini dia. Ini contohnya pendeta ya, karena apa? Yesus saja apa? Yesus Allah saja katakan, wah, yang lama itu sudah berlalu, yang kita pegang ini sekarang yang apa? Yang baru. Nah, apa masalahnya? Kenapa sampai Tuhan menyatakan ini yang baru, ini yang lama? Kenapa Tuhan harus mengeluarkan apa pengklasifikasian seperti itu? Apa masalahnya dengan perjanjian lama? Ya. Nah, mari kita lihat secara mendetail ayat ini. Dikatakan
Sebab ia menegur mereka. Nah, bahasa Inggrisnya katakan apa? Hebrew 8 verse 8 ya. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, bahasa Inggrisnya kata, but God found fault with the people and said. Jadi kata menegur, dia ditegur kenapa? Kenapa kalau saudara dan saya ditegur kalau saya berbuat kesalahan. Saya ditegur. Yang salah itu saya, ya. Saya dikatakan, waktu saya kecil misalnya, jangan pulang ke rumah jangan pulang ke rumah misalnya ya, di rumah saya dulu kita harus makan malam bersama. Jadi jangan pulang ke rumah. Jadi sebelum makan malam kita sudah harus berada di rumah. Jadi itu peraturannya. Itu poinnya adalah mana yang salah? Apakah peraturan untuk berada di rumah sebelum makan malam, makan bersama secara keluarga, apakah makan bersama di dalam keluarga itu adalah satu hal yang salah? Oh tidak. Yang salahnya bukan makan malam bersamanya yang salah. Salahnya itu saya yang melanggar, tidak datang pada saat saya seharusnya makan malam bersama dengan orang tua saya dan anggota keluarga kita semua. Jadi masalahnya itu manusianya. Itulah sebabnya, but God, dia ditegur, mereka ditegur. Manusianya yang ditegur, bukan perjanjiannya yang ditegur. Ya. But God found fault with the people and said, the days are coming. Ya. When I will make a new covenant. Jadi ditegur. Ya. Kesalahan itu ada di pihak kita. Kesalahan itu ada di pihak kita, bukan di pihak perjanjian itu sendiri. Manusia, umat Allah yang tidak apa? Manusia, umat Allah yang tidak setia. Masalah dari perjanjian lama bukan karena perjanjian itu bermasalah, itu bukan itu masalahnya. Tetapi yang bermasalah itu umat Allah yang bermasalah. Umat Allah yang tidak setia memegang perjanjian tersebut. Itulah sebabnya. Ibrani kemudian lanjutkan apa? Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, perjanjian lama, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kenapa? Apa masalahnya dengan perjanjian seperti perjanjian lama itu? Apa masalahnya? Bukan karena perjanjian itu masalah, tapi apa? Sebab apa? Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Masalahnya ketidaksetiaan mereka, bukan karena perjanjiannya itu yang defektif, perjanjiannya itu yang bermasalah. Tidak, yang bermasalah itu adalah orangnya, orang yang tidak setia. Ya inilah ya. Banyak di antara kita umat Kristen, kita memisah-misahkan, memilah-milah perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, perjanjian lama itu pendeta, perjanjian lama itu hukum. Dasar perjanjian lama itu hukum. Lalu, kalau demikian dasar perjanjian baru apa dong? Dasar perjanjian baru itu rahmat. Jadi, kalau ada rahmat Tuhan, hukum tidak perlu lagi. Nah, kita jangan lupa, hukum yang mana? Tentu saya sudah bahas tadi, bahwa hukum yang merujuk kepada Yesus adalah hukum-hukum upacara. Tapi jangan kita kebablasan, kita hancurkan semua hukum. Kenapa kita jangan hancurkan? Bukan karena saya berbicara sebagai pendeta Advent, saudara, bukan. Karena firman Tuhan sendiri yang katakan bahwa hukum itu tetap ada. Ya, nanti kita akan lihat. Hukum itu tetap ada pada saat firman Tuhan berbicara tentang perjanjian baru ini, tetap ada berbicara tentang hukum. Jadi jangan kita katakan, waduh perjanjian lama itu hukum, perjanjian baru itu rahmat. Jadi kita tidak perlu lagi hukum karena kita hidup di zaman apa? Rahmat. Ya, hati-hati ya. Mari kita baca terus Ibrani 8, kita sudah tadi baca ayat 8 sampai 9. Mari kita baca ayat 10. Sana dikatakan apa? Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Inilah perjanjian baru itu. Apa itu perjanjian baru itu? Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau Anda berkata bahwa perjanjian baru itu perjanjian rahmat, tidak ada hukum, hati-hati saudara. Ini bukan pendeta Advent yang bicara, ini firman Tuhan. Di perjanjian baru, firman Tuhan di perjanjian baru yang berkata bahwa hukum Tuhan itu tetap ada. Hukum Tuhan itu bahkan lebih dipatenkan di mana akal budi kita dan di dalam apa? Di dalam hati kita. Inilah secara konsisten perjanjian lama, perjanjian baru berbicara bahwa hukum Tuhan itu di zaman perjanjian baru ini sudah dinubuatkan ya. Sudah dinubuatkan oleh Yeremia sebelumnya.
Itu sudah ada, nanti kita akan baca bahwa itu hukum itu sudah dalam Yeremia, ya. Tapi itulah ya, selalu hukum itu tidak pernah tidak pernah Tuhan pinggirkan, ya. Tidak pernah Tuhan pinggirkan hukum moralnya, kehendak-kehendaknya, ya. Yeremia 7:23 cara konsisten sudah dikatakan, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ini kata-kata yang sama dengan Ibrani 8 ayat 10, kata-kata yang sama nanti kita akan terus lihat dari Yeremia 31, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa? Menjadi umatku. Itu selalu apa? Berhubungan. Selalu dihubungkan. Dan dihubungkan dengan apa? Hukum. Itulah sebabnya dikatakan apa? Dengarkanlah suaraku. Bukan hanya mendengar. Bukan hanya mendengar firman Tuhan. Ya, mendengar firman Tuhan bagus. Ya, ada orang tidak mau mendengar, punya telinga tidak mau mendengar, Yesus menegur mereka. Tapi kita tidak hanya berhenti mendengar. Apa di sini dikatakan? Ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Obey me, bahasa Inggrisnya katakan apa? Obey me and I will be your God and you will be my people. Dengarkanlah atau dengarkan, turutilah aku, suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Walk in obedience. Walk in obedience. Ikutilah dalam penurutan. Ikutilah seluruh jalan. Ya. Walk in obedience to all I command you. Ya. Jadi berjalanlah dalam penurutan segala perintah-perintahku. Ya. Segala perintah-perintahku. That it may go well with you. Inilah Alkitab bahasa Inggris, ya, ayat yang sama dari Yeremia 7 ayat 23. Itu berbicara tentang apa? Walk in obedience to all I command. Berbicara tentang apa? Perintah-perintah Tuhan, ya, berbicara tentang perintah-perintah Tuhan untuk bagi kita mendengar dan apa? Menurut, mendengar dan menurut perintah-perintah Tuhan, ya. Jadi tetap harus ada. Yeremia 7 ayat 24 sampai 26 terus menyatakan apa? Tetapi bangsa ini, bangsa Israel dengan kata lain, ya, bangsa Yehuda ini, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti, menuruti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan apa? Bukan mukanya. Jadi mereka berbalik belakang, dengan kata lain, bukannya menurut memperlihatkan mukanya untuk menuruti, tapi membelakangi firman Tuhan, ya. Membelakangi firman Tuhan, bukan mukanya. Ayat 25. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai pada waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi hari demi hari terus menerus. Jadi jangan sampai kita semua yang hari demi hari kita terus menerus mendengarkan firman Tuhan, ya, kita mendengarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mengikuti. Hati-hati. Aku telat. Firman Tuhan katakan, aku mengutus pada mereka hamba-hambaku para nabi hari demi hari terus menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat, tidak mau menurut, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi hati-hati. Marilah kita apa, ya? Mendengar dan apa, ya? Mendengar dan menurut, ya. Mendengar dan menurut. Bangsa Israel waktu Tuhan berikan, menyatakan apa kehendak-kehendaknya kepada mereka, memberikan janji perjanjian dengan mereka, lalu juga memberikan apa hukum-hukumnya kepada mereka. Waduh, mereka semua dengan semangat, mereka apa? Katakan, ya kami akan apa? Kami akan lakukan. Kami akan lakukan. Tetapi apa yang terjadi kemudian, ya? Kita dapat melihat bagaimana Keluaran 24 ayat 7 diambilnya, Musa mengambil kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, umat-umat Tuhan berkata, ya segala firman Tuhan akan kami lakukan, kami akan ikut, kami akan apa? Dengarkan. Mereka berjanji untuk menurut. Dan ini kita lihat juga pada saat Yosia, Raja Yosia mengadakan reformasi, umat-umat juga wah dengar, wah berjanji. Tapi apa dalam prakteknya? Apa yang terjadi dalam prakteknya? Well, Yeremia 3 ayat 10 menyatakan ini dapat terjadi kepada kita semua juga, ya. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tidak tulus hatinya, tetapi dengan berpura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seringkali kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mendengarkan, waduh ya oke, dengar-dengar sajalah kita, ya. Dengar. Tapi kita tidak apa? Tidak memiliki ketulusan hati. Kita pura-pura untuk menerima. Hati-hati. Ya. Hati-hati.
Hati-hati dengan hati kita, dengan kata lainnya. Hati-hati dengan hati kita. Harus menerima perjanjian itu dengan ketulusan hati. Jangan berpura-pura. Ya, jangan berpura-pura. Nah, mari kita lihat. Perjanjian baru. Apa ya? Kita sudah melihat satu aspek perjanjian baru itu adalah hukum Allah itu apa? Hukum Allah itu tetap ada. Ya, hukum moral Allah tentu saja. Saya sedang berbicara tentang hukum moral Allah, bukan hukum upacara. Hukum upacara itu tentang kalau Anda berdosa ini, maka Anda harus bawa korban ini. Itu sudah ditiadakan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki korban yang sempurna, Yesus Kristus. Tetapi hukum moral Allah, jangan ada padamu ilah lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, jangan membuat patung sembah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, dan lain sebagainya itu. Itu adalah tetap merupakan kehendak Tuhan. Ya. Dan itu akan menjadi bagian kita. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama, itu akan berada di dalam hati. Jadi elemen pertama, ada 3 elemen daripada perjanjian baru, yaitu pertama, hukum itu ada di dalam apa? Dalam hati kita. Ibrani 8 ayat 10 dan Yeremia 31 ayat 33 itu sama. Ya. Inilah perjanjian baru yang berbeda dengan perjanjian dengan nenek moyang. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka, dan maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Sama, Tuhan juga berkata dalam Yeremia 31 ayat 33, aku akan menaruh Tauratku, hukum dan Taurat sama dalam batin, akal budi dalam Ibrani 8 ayat 10, dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kata-kata yang sama dari Ibrani 8 ayat 10 dengan Yeremia 31 ayat 33. Jadi bagaimana supaya kita dapat memiliki hukum dalam hati kita? Aduh ya pendeta, betul. Saya harus menghafal seluruh hukum Tuhan. Ke-10 hukum Tuhan. Jangan kamu begini, jangan. Wah, kita harus hafal dalam diri kita. Wah, kita lihat. Betul, bagus kalau kita bisa hafal. Bagus kalau kita bisa merenungkan. Tetapi untuk mempraktekannya, maka kita harus lihat kunci untuk mempraktekkan hukum dalam hati. Jangan mengingini istri orang lain, jangan mengingini suami orang lain, jangan mengingini barang milik orang lain. Itu seringkali kita kalah, KO kita. Kenapa? Karena daging kita ini apa? Daging kita ini lemah kan. Kita tahu ini, kita sudah dengar ini jangan bersinah, jangan ini semua bagus untuk didengar, tapi kita kelemahan daging. Firman Tuhan menyadari hal tersebut, ya. Itulah sebabnya sebelum kita nanti baca Roma 8 ayat 3, di sini katakan aku Allah yang akan menaruh hukum tersebut. Itu adalah tugas Allah. Kenapa tugas Allah? Allah yang akan menaruh dalam hati kita karena hati kita itu bejat, saudara ya. Terus terang saja, hati kita itu bengkok. Ya. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 3, Rasul Paulus katakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging. Dengan kata lain, hukum menyatakan dosa. Hukum tidak bisa menyelamatkan, hukum menyatakan dosa. Hukum tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena kita tidak berdaya oleh daging. Ayat ini kenapa? Karena di dalam daging saya, di dalam kesanggupan saya sebagai manusia, saya tidak dapat menyelamatkan hukum Taurat. Saya tidak dapat tidak berdosa. Dengan kata lain, hukum Taurat menuntut, hukum Taurat menyatakan jangan bersinah, jangan mengingini. Tapi saya dalam keinginan daging saya, seringkali saya bersinah dalam pikiran saya seringkali mengingini dalam pikiran saya, dan saya lemah. Dan hukum Taurat yang menyatakan, kamu berdosa, itu tidak sanggup menyelamatkan saya. Dan saya tidak sanggup dalam daging saya untuk menuruti hukum Taurat. Jadi oleh sebab itu, apa harapan kita? Apa pengharapan kita? Ayat ini katakan, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat untuk menyelamatkan kita, karena tak berdaya oleh daging, karena dalam daging kita pasti akan lemah, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Jadi keselamatan kita oleh sebab pada saat saya berdosa, saya bersinah dalam pikiran sekalipun, mengingini dalam pikiran sekalipun, saya hanya dapat datang kepada Allah. Tuhan, saya ini manusia daging, saya lemah, Tuhan. Ya, saya lemah. My flesh, weak through the flesh. It was weak through the flesh. Lemah di dalam daging saya. Makanya kita datang kepada anak Allah untuk memohon kekuatan. Dan pada saat kita minta, itulah saya sudah pernah bahas ya. Melakukan segala sesuatu itu kita dapat minta kepada Bapa. Tuhan tolong saya. Aduh, kasihan orang Manado bilang, kasihan kita lemah sekali saya. Saya lemah sekali.
Tuhan tahu saudara dan saya lemah karena kita tidak berdaya oleh daging. Itulah sebabnya dia katakan Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan. Itu ayatnya sama dengan Lukas 11 ayat 9. Tapi ini bukan minta supaya dapat menang lotre, minta kaya, minta ini dan itu. Bukan. Ayat ini berbicara terlebih daripada minta pekerjaan dan lain sebagainya yang betul dapat kita lakukan. Tapi lebih daripada itu, supaya kita dapat memperoleh kemenangan dari keinginan-keinginan daging, keinginan manusia. Matius 7 ayat 7 itu paralelnya Lukas 11 ayat 9. Nah, mari kita lihat ya. Sana dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah kekuatan melawan dosa, mintalah supaya pikiran ngeres ini hilang, mintalah supaya angan-angan untuk berdosa itu hilang. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat, kita sebagai manusia, anak kita minta roti, kita tidak akan kasih dia kalajengking atau kasih batu kan? Jadi jika kamu ayah-ayah atau orang tua yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kalau kita minta untuk menang atas dosa, kalau minta akan kemenangan itu dari apa? Dari apa yang dapat Yesus dan Roh Kudus lakukan, maka itu akan diberikan. Itulah sebabnya ayat ini katakan apa? Apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan apa yang diberikan, kekayaan, harta? Bukan. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ada dua oknum kealahan. Pertama, Allah memberikan oknum kealahan yang lengkap. Tiga-tiganya dengan kata lain ya. Memberikan melalui Yesus Kristus keselamatan itu. Allah Bapa memberikan melalui Yesus Kristus. Dan Allah Roh itu menyanggupkan kita untuk menjadi berdaya, menjadi kuat, ya, melawan keinginan-keinginan daging kita. Poin kedua dari perjanjian baru. Pertama, perjanjian baru itu membawa hukum itu di dalam hati. Bukan karena kita yang memasukkannya ke dalam hati kita, karena Allah yang memasukkan. Kita hanya bisa minta Tuhan masukkan hukum itu ke dalam hati saya. Supaya itu dapat menjadi mendarah daging. Supaya saya tidak perlu diingatkan, tidak perlu pendeta yang, saudara hati-hati jangan bersinah. Tidak, tanpa pendeta, tanpa siapa, tanpa manusia ingatkan, saya tahu bersinah bukanlah sesuatu hal yang Tuhan ingin saya untuk terjadi dalam kehidupan saya. Karena sudah ada dalam hati saya. Yang kedua, poin kedua adalah hubungan pribadi dengan Allah. Perjanjian baru itu intinya adalah hubungan pribadi dengan Allah. Saya tidak cantumkan lagi kitab Ibrani. Kitab Ibrani juga berbicara hal yang sama. Semua yang besar, yang kecil akan mengenal aku. Ya, tidak usah lagi, mari kita baca. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, ini kenallah Tuhan. Kenapa? Tidak perlu diajar. Kenapa? Sebab di dalam perjanjian baru, seharusnya kita semua, besar atau kecil, pendeta atau anggota biasa, siapapun, kita akan mengenal Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan mau kita mengenal Dia itu secara pribadi. Memiliki hubungan dan pengenalan, hubungan pribadi dan pengenalan pribadi dengan Tuhan. Hosea 6 ayat 6 katakan, sebab aku menyukai kasih setia. Dan bukan korban-korban sembelihan. Bukan, ya Tuhan menyatakan kita perlu membawa persembahan perpuluhan. Tentu saja ya. Seperti dalam Hosea, itu kita bawa korban sembelihan. Tetapi dia katakan apa? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah. Hubungan pribadi, pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Lebih daripada korban. Jadi jangan bergantung kepada orang yang mengajar Anda. Jangan, wah ini kita harus dengar pendeta Rantung karena atau pendeta ini, pendeta itu. Betul, bagus kalau kita bisa mendengar, puji Tuhan. Tapi jangan hanya berhenti di mendengar. Anda sendiri perlu apa ya? Perlu mengenal juga secara pribadi. Mengenal secara pribadi. Tadi siang saya mengunjungi keluarga Tumanung Marero ya yang berduka cita ya. Saya pikir saya akan datang berdoa dan membawa ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan mereka. Tapi cukup kaget juga waktu saya tiba, ya kami saya berbicara dengan Evi, berbicara dengan Angel. Lalu dalam proses pembicaraan kami, Angel katakan, Pastor, I believe. Dia katakan, saya percaya. Waktu Yesus datang kedua kali, the angel blew the trumpet, ya katanya Angel. Pada saat itu di trompet,
Maka orang yang mati dalam Tuhan dikatakan those faithful will rise first, right? Akan bangkit lebih dahulu, kemudian diangkat ke surga bersama-sama dengan kita. Wah, seperti 1 Tesalonika ya. Pada saat Angel Louis menjelaskan hal tersebut, Evi di sebelah, masa kamu bilang-bilang ke pendeta dia kan, dia tahu itu dia. Kamu nggak usah bilang lagi ke pendeta Rantung, dia pasti tahu. Tapi saya kata, tapi kemudian saya coba perhatikan ya. Tapi Angel bilang, no, I know, pastors told me, but I know myself too. I know because pastor give me, pastor present that in his sermon. Pendeta katanya apa? Presentasikan di sermon. Saya catat ayat-ayatnya. Saya baca in my Bible, my Spanish Bible. Angel katakan, my Spanish Bible. Saya catat, saya pelajari. Saya mengerti. Dia katakan. Jadi Anda lihat ya, bahwa tadi mungkin orang berpikir saya datang ke rumah keluarga yang berduka, saya akan memberikan pengharapan. Tetapi mereka sendiri sudah memiliki apa? Pengharapan. Kenapa? Karena firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu telah menjadi bagian mereka. Bukan hanya sesuatu yang mereka dengar dari pendeta mereka. Tapi Angel Louis sendiri sudah memberikan penjelasan itu kepada orang yang tadinya mungkin mula-mula menjelaskan hal tersebut kepada Angel Louis Marrero. Tapi inilah, kita masing-masing kita semua, marilah, jangan hanya kita mendengar. Marilah kita apa ya? Besar, kecil, ya, pendeta atau bukan pendeta, marilah kita apa? Mengenal Tuhan. Dengan mempelajari dengan secara pribadi, memiliki hubungan pribadi dengan pengenalan yang secara pribadi dengan Tuhan. Nah, poin ketiga dan yang terakhir, bahwa perjanjian baru, elemen ketiga dari perjanjian baru itu adalah penghapusan apa? Penghapusan dosa. Yeremia 31:34 juga ya, Ibrani 8 tadi juga mengatakan apa? Selain kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini adalah elemen penting dari perjanjian baru. Tuhan Yesus yang telah menjadi korban yang sesungguhnya, Dia telah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Di perjanjian lama, saudara harus bawa binatang supaya ada proses pengampunan kesalahan itu apa ya. Tetapi itu pun tidak sempurna karena kambing dan domba itu tidak menghapuskan dosanya, simbolnya saja. Tapi Yesus Kristus sudah menjadi imam besar kita saat ini. Ya, kita dapat datang langsung kepada Dia. Dan bukan itu saja. Tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini penting sekali, ini sangat-sangat menarik ya. Pada saat Alkitab berkata tidak mengingat, itu bukan hanya kalau saya tidak lagi mengingat dosa, kesalahan Anda. Jadi kalau ketua Tilaar misalnya, contoh, ketua Tilaar ini ada bersalah pada saya tahun lalu, saya tidak akan ingat lagi. Artinya secara mental ya saya sudah jangan ingat. Itulah yang saya coba untuk apa? Hilangkan dari mental saya. Tetapi ya, pada saat firman Tuhan menyatakan bahwa Allah tidak mengingat, Allah tidak lagi mengingat dosa kita, itu bukan hanya secara mental Allah dalam pikirannya tidak lagi ingat, tetapi Ia akan menghasilkan satu tindakan konkret, satu tindakan nyata yang Allah akan apa? Lakukan. Pada saat Dia mengingat sesuatu, maka Dia akan memberikan sesuatu. Pada saat Cornelius ya diingat oleh Allah dalam Kisah pasal 10, Cornelius diingat oleh Allah, maka Allah mengirimkan Petrus untuk dapat apa? Membaptiskan keluarga daripada, bukan hanya Cornelius, tapi Cornelius dan keluarganya. Disempurnakan. Dengan kata lain, tindakan Allah adalah pada saat Dia mengingat dosa kita, atau tidak lagi mengingat dosa kita, maka Dia akan membantu kita. Sehingga dosa-dosa tersebut itu akan apa? Bukan hanya tidak ada dalam pikiran Tuhan, tetapi juga kalau bisa, kalau kita terus-menerus bertobat setiap hari, tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Tindakan-tindakan dosa itu Dia akan usahakan supaya tidak terjadi kembali. Akan ada tindakan nyata yang Allah lakukan. Demikian juga kalau Allah mengingat dosa, ini Allah tidak mengingat dosa ya. Allah tidak mengingat dosa, Dia akan membuat kita dengan bisikan Roh Kudus supaya tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya Allah tidak mengingat dosa, Allah akan mengusahakan agar supaya saudara dan saya dengan kuasa Roh Kudus tidak berbuat dosa. Nah, kalau Allah mengingat dosa kita, apa akibatnya? Kalau Allah sampai terus-menerus mengingat dosa kita, wah akibatnya, kalau Anda sampai diingat dosa Anda oleh Allah, maka Anda akan mengalami kehancuran. Tindakan Allah ada. Yaitu kalau
Allah mengingat dosa Anda, artinya dosa dan Anda sendiri itu akan apa ya? Akan hancur ya. Wahyu 16 ayat 19 katakan, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Pada saat Allah mengingat sesuatu, dia akan melakukan sesuatu. Itu bukan hanya di pikiran Allah, tapi ada tindakan yang akan mengikuti apa yang ada di dalam pikiran Allah. Jadi puji Tuhan, di dalam perjanjian baru, Allah tidak lagi mengingat dosa kita. Itu bukan hanya berhenti di pikiran Allah, tetapi Allah di dalam kasih-Nya akan membantu saudara dan saya untuk tidak jatuh di dalam dosa. Dan kalaupun kita jatuh, kita dapat diminta atau dapat dengan bisikan Roh Kudus diangkat kembali. Dan pada saat itu apabila kita hari demi hari kita berjalan dengan Allah, memiliki satu hubungan yang dekat dengan Dia, maka pada satu saat tentu saja ya, dosa-dosa itu sudah merupakan menjadi satu kekejian bagi kita semua. Saya berdoa dan berharap Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Dan pada saat itulah kita akan dibantu untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Ada mungkin satu, karena waktu kita, mungkin ada satu pertanyaan saja, jika bisa. Ada kira-kira? Ada tambahan mungkin dari Papi? Atau Om Rain? Sudah bagus. Om Rain, silakan Om Rain, jika ada tambahan. Terima kasih, Pendeta, sangat lengkap. Yang saya mau tanya sekarang ialah di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 26 katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Karena korban cuma satu itu, Yesus. Yesus itu korban. Kalau dia sudah berkorban lalu kita masih sengaja lagi, mau korban ke berapa lagi ini dia? Tidak mungkin kan kita korbankan Yesus tiap hari turun naik salib terus. Kira-kira bagaimana Pendeta Stefan? Ya, jadi artinya dengan sengaja, dengan kata lain bahwa kita secara apa ya? Dengan kata lain secara intentional ya, dengan secara intentional dan tidak ada lagi keinginan untuk bertobat, itu maksudnya Om. Ya. Jadi dengan kata lain apa yang dimaksudkan adalah Ibrani 10 tadi yang Om sebutkan itu adalah seperti yang dikatakan dosa terhadap apa? Roh Kudus. Kita menolak untuk bertobat. Ya, kita menolak untuk bertobat. Tentu saja ada kalanya kita apa ya? Jatuh ya, jatuh. Tapi pada saat kita masih apa ya? Kita masih rindu untuk kembali, bangkit berdiri. Ya, 7 kali orang benar itu jatuh, tapi dia bangkit apa? Berdiri. Dengan kata dia tidak mau apa? Dia masih mendengarkan Roh Kudus. Hingga kapan kalau demikian ya? Ini mungkin juga kalau secara eskatologisnya Om Rain, itu mungkin ini merujuk kepada apa ya? Kepada pada saat pintu kasihan apa? Tertutup. Jadi sebelum pintu kasihan tertutup itu masih diberikan kesempatan pada kita untuk mendengarkan suara daripada Roh Kudus untuk membawa kita kepada apa? Pertobatan. Tetapi pada saat pintu kasihan tertutup itu berarti ya kita sudah betul-betul telah menolak. Ya, kita secara intentional telah menolak. Mudah-mudahan ini dapat membantu sedikit dalam menjawab pertanyaan tersebut ya. Terima kasih. Terima kasih Om Rain. Ada lagi saudari lainnya? Ya, silakan. Selamat malam, Pastor. Oh, no. Saudara, sorry, sebelum Pendeta Mamuli ada saudara Bapak Tampu Bolon ya? Iya, Gibson. Bapak Gibson. Ya, silakan Bapak Gibson. Ada tadi firman mengatakan bahwa apa yang akan saya lakukan yang baik ternyata bukan baik yang saya lakukan. Betul. Itu ketika kita ingin melakukan yang baik, kenapa kita harus melakukan yang tidak baik? Apakah kita karena sudah dikuasai oleh si iblis sehingga kita tidak bisa melakukan hal yang baik tadi? Ya. Ini adalah satu. Terima kasih Bapak Gibson ya. Jadi ini adalah satu pergumulan yang kita semua. Saya harus katakan pergumulan kita semua. Seperti yang dinyatakan juga oleh Rasul Paulus ya. Dia bergumul ya. Dia bergumul dengan
dengan tubuh maut ini. Dia katakan apa? Dia mengetahui apa? Hal-hal yang baik, tetapi yang tidak baik justru itulah apa ya? Yang berlawanan di dalam dirinya ya. Misalnya itu terdapat dalam Roma 7 ya. Roma 7 ayatnya yang kita bisa baca ya. Ayatnya yang ke-19 ya. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kendaki, sebab bukan apa yang aku kendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, dia tahu ini nggak boleh dia lakukan, tapi dia tetap dapat sering lakukan. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa, ayat 20 katakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dengan kata lain dikatakan dosa itu telah menjadi apa? Pemenang. Seringkali dosa menjadi pemenang. Demikianlah, ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi dia kemudian apa? Ayat 24 ya. Dia ayat 23 dia berbicara tentang pergumulan. Jadi kita bisa baca nantinya Roma 7 ayat 19 sampai 20. Ayat 24 dia katakan apa? Dia katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dengan kata dia sedang berbicara dari sudut pandang manusia kita. Dari sudut pandang manusia, saudara dan saya, siapapun kita. Seringkali kita berjuang dengan apa? Dengan dosa kan? Dengan tawaran-tawaran kita memiliki kelemahan-kelemahan. Ya, kelemahan-kelemahan karena pada saat kita sakit, pada saat kita kehilangan pekerjaan, pada saat kita ini dan itu, dalam kelemahan tersebut maka seringkali masuklah setan dalam pencobaan. Kalau kamu sujud kepada aku, kamu dapat semua itu. Nah, setan bisa berbuat seperti itu ya. Ada begitu banyak tawaran-tawaran setan. Jadi kemudian Rasul Paulus berkata, manusia celaka, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku? Ayat 25. Ayat 25. Ya, itu jawabannya. Ayat 25 katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena adanya Yesus, ya, maka seperti Kolose 2:20 katakan, bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Pada saat kita memiliki satu hubungan yang semakin erat dengan Tuhan, percayalah, ya, ada begitu banyak orang yang memberikan kesaksian. Saya juga dapat memberikan kesaksian bagi kita semua. Pada saat kita memiliki satu hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, kita melihat bukan dosa orang lain, tapi saya melihat dosa saya pada saat saya membaca firman Tuhan. Pada saat saya melihat hal tersebut dan saya terus merenungkan, saya mohon ampun kepada Tuhan. Lama-kelamaan hal-hal yang tadinya biasa saya lakukan, misalnya marah dan lain sebagainya, itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang mungkin dapat saya lakukan. Sudah, dengan kata lain, seperti Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup, Rasul Paulus katakan, melainkan Kristus yang apa ya? Yang hidup, kita memperoleh kekuatan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini katakan apa? Hukum dalam batin itu bukan karena kita yang berkuat berusaha supaya hukum itu kita hafal, kita cantum di depan mimbar kita atau di mana kita ingat-ingat terus. Bukan. Tuhan yang mendarah dagingkan hukum tersebut di dalam diri kita. Sehingga tanpa harus baca-baca, jangan kamu membunuh, kita sudah tahu itu tidak akan kita lakukan. Sudah menjadi darah daging bagi kita. Jadi Rasul Paulus berbicara dari sudut pandang manusianya, dia bergumul. Tetapi seperti Rasul Paulus, kita juga dapat berkata, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Oleh karena Yesus Kristus, maka saudara dan saya dapat memperoleh apa? Memperoleh kemenangan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Tampu Bolon ya, sudah Gibson ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Pendeta Mamuli terakhir mungkin. Pendeta Mamuli, sorry. Oke, terima kasih. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Pendeta. Ya, Pastor, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Gesaulia tadi, hanya satu kali untuk kematian Yesus untuk penembusan. Jadi saya mau tanya, bagaimana dengan baptisan? Apa ketika orang mau dibaptis, menerima Yesus sebagai juru selamat yang mati di kayu salib, dan dia jatuh dalam dosa, apakah dia bisa dibaptis lagi? Kemudian dia jatuh dalam dosa, apakah dia bisa dibaptis lagi? Sedangkan kematian Yesus tadi katakan hanya satu kali untuk, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi di dalam gereja kita tentu saja ada satu istilahnya satu acara di mana kita dapat memperbaharui kembali komitmen kita kepada Kristus pada saat kita sudah jauh daripada Dia ya. Marriage commitment itu acara apa? Perjamuan suci ya. Jadi sebenarnya
acara perjamuan suci itulah satu sarana di mana kita kembali dapat memperbaharui. Jadi kita berdosa, kita semua berdosa ya dalam satu arti, dan kita dapat apa? Dapat melakukannya dengan apa? Dengan perjamuan suci tanpa harus dibaptiskan kembali. Nah, bagaimana dengan dosa yang kemudian sudah begitu istilahnya efek daripada dosa, bukan berarti ada dosa yang kecil, dosa besar, tapi bagaimana efek daripada dosa itu begitu hebat sampai merusak nama gereja, misalnya seperti ada peraturan-peraturan jemaat kita katakan. Itu kita juga bisa lakukan melalui pengakuan iman ya, pada saat seseorang terpaksa harus disiplin dalam arti dikeluarkan dari buku jemaat dengan kata lain ya. Karena dia tidak mau menerima, tapi kemudian satu waktu dia kembali menerima kesalahan-kesalahannya, mengakui kesalahan-kesalahannya. Itu dapat kita lihat bagaimana itu dapat melalui pengakuan iman, atau untuk kasus-kasus yang sangat istilahnya ya, baptisan kembali itu tetap dapat dilakukan. Tetapi sebisa mungkin tentu saja kita dapat melihat ada sarana-sarana yang Tuhan telah berikan pada kita untuk tidak harus seperti menyalibkan Yesus berkali-kali, dengan kata lain ya, pengakuan kita melalui perjamuan suci dan juga pengakuan dosa. Terima kasih, Pendeta Mamul. Hanya itu dapat saya tambahkan untuk pertanyaan Pendeta Mamul. Baik, saudara sekalian, jika soalnya ketika Pastor, ya silakan. Ketika kami lakukan untuk kedua kali, kami disorot, kenapa dibuat 2 kali, sedangkan Yesus mati 1 kali. Ya. Itu saya mau tanya itu, seperti itu. Ya, artinya Terima kasih. Artinya dengan kata lain yang baptisan yang pertama dia telah menolak kematian Yesus, dengan kata lain ya. Mungkin ada yang bisa katakan demikian ya. Jadi dia telah undo, dia telah undo. Jadi Yesus yang baptisan yang pertama itu Yesus ternyata belum betul-betul mati untuk dia, dengan kata lain ya. Jadi itu bukan dari sudut pandang Yesus yang harus 2 kali disalibkan, tapi dari sudut manusianya. Jadi bukan dari sudut pandang Yesus yang manusia, tapi manusianya yang tidak menerima kematian Yesus tersebut. Yesus hanya 1 kali mati. Jadi bukan kematian Yesus itu bukan tergantung karena saya berdosa kembali, Yesus harus disalibkan kembali. Oh, bukan begitu ya. Tetapi poinnya adalah kita dari sudut pandang kita tidak menerima kematian Yesus jika pada baptisan kita yang pertama, jika itu yang terjadi. Tetapi sekali lagi, ada begitu banyak skenario yang dapat kita lihat dapat terjadi, yang menyebabkan kita dapat dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan, kita dapat mengaplikasikan yang mana yang dapat kita lakukan. Apakah hanya mengikuti perjamuan suci, pengakuan dosa, atau harus melalui baptisan yang kedua kali, mungkin dikatakan demikian. Tetapi itu bagi saya pribadi baptisan yang kedua kali itu, kalau menurut secara Alkitabiah itu udah terus terang itu adalah ya, karena ada di dalam buku peraturan jemaat, itu hal yang sangat-sangat ekstrim, yang itu istilahnya langkah terakhir, boleh dikatakan demikian ya, langkah terakhir yang dapat kita lakukan. Baik, mudah-mudahan dapat menjawab Pendeta Mamuli. Terima kasih Pastor, terima kasih Pastor. Sama-sama. Baik, jika tidak ada lagi, kita akan memasuki bagian kedua acara kita akan berdoa bersama. Kita terus berdoa ya, kita terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, keluarga Kusoy, keluarga Tumanung ya, yang berdoa, yang berduka maksud saya. Mari kita terus mendoakan keluarga-keluarga yang berduka ini. Baik, ada lagi hal-hal lain yang dapat kita doakan. Tadi malam setelah acara baru saya diberitahukan oleh Ibu Sylvia, kita mendoakan anggota keluarganya ya, yang dalam keadaan sakit. Pada saat ini juga saya sebentar akan doakan khusus Ibu Debbie dan Ibu Cindy ya, Ibu Debbie dan Cindy dua-duanya ya. Ada lagi yang lainnya? Pendeta. Ya, Om, silakan. Terima kasih banyak Pendeta untuk doa-doanya. Memang saya sampai sekarang masih lemas-lemas, dan bagaimana saya katakan pada Pendeta, selera makan hilang. Wow. Jadi saya sudah mulai makan jeruk kayak Pendeta bilang tadi. Dan Tante ada bikin ini pepaya campur air jeruk, itu timbul selera. Ya, tolong doakan Pendeta. Iya. Supaya, Om perlu makan buah-buah, perlu apa ya? Yang bisa, artinya kalau enggak ada kekuatan tubuh Om, jadi bisa. Betul. Nggak bagus. Om lebih tahu dari saya. Om ini juga penyakit yang bikin pengetahuan hilang. Oke, Om. Iya. Oke, ada lagi yang lainnya?
Jika tidak ada dari live stream, Dek, silakan. Oh ya. Oh, Anneke ya. Oke. Ya. Baik, mungkin ada satu nama dari live stream atau satu dua nama yang boleh saya doakan partisipan kita yang hadir pada saat ini, Dek. Oke. Friendly Raranta. Ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa pada saat ini. Ya. Satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami telah mempelajari bagaimana Yesus telah menjadi pengantara dari satu perjanjian yang baru. Baru bukan berarti karena ada yang berbeda secara total dari perjanjian lama, tetapi kami melihat bagaimana upacara-upacara perjanjian lama itu yang telah digenapkan, telah disempurnakan oleh Yesus yang telah menjadi anak domba Allah yang sesungguhnya. Dan pada saat ini telah menjadi imam besar yang sesungguhnya di zaman perjanjian baru ini. Kami melihat juga bagaimana kehendak-kehendakmu tetap sama. Engkau tetap menghendaki kami menjadi anak-anakmu, menjadi umat-umatmu yang kudus. Dan bagaimana itu terjadi pada saat kami mengasihi engkau dengan segenap hati kami. Dan juga mengasihi sesama kami manusia. 10 firman-Mu yang engkau tanamkan sekarang di dalam hati dan batin kami. Hati dan batin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena ini menjadi satu kekuatan yang pasti bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti. Kami dapat melihat 3 elemen dari perjanjian baru. Bagaimana hukum yang ada dalam hati dan batin kami tersebut Tuhan. Yang dapat menjadi penuntun yang pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Dan bagaimana pengenalan akan Engkau melalui satu hubungan yang pribadi menjadi bagian masing-masing kami. Setiap individu akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan setiap individu yang mengenal Engkau Tuhan akan mendapatkan pengampunan dosa yang sempurna yang datangnya hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih juga karena para peserta acara ibadah kami. Bapak Gibson Tambu Bolon telah juga berpartisipasi pada saat ini. Om Rain juga bersama-sama dengan kami dengan permohonan juga kiranya kekuatan kesehatan yang sempurna dari surga dapat menjadi bahagiannya. Bersama-sama juga dengan Ibu Abutan, Sylvia Abutan, kami juga ingin terus mendoakan keluarga besar Abutan yang hamba-Mu percaya juga berbakti bersama-sama, saudari atau Ibu Debbie, Ibu Cindy juga yang berbakti bersama-sama. Walaupun dalam keadaan sakit, tapi hamba-Mu percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesembuhan yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Om Rain. Kami percaya Tuhan, maka hal tersebut dapat terjadi kepada mereka. Juga khususnya bagi Bapak Tampu Bolon Tuhan. Engkau mengetahui keberadaannya, keadaannya saat ini. Pilihlah dia. Biarlah yang terbaik dapat terjadi kepada jika ada kesembuhan yang mujizat yang terjadi sekalipun dan itu sesuai dengan kehendak-Mu, jika itu dapat terjadi tentunya itu dapat terjadi Tuhan. Tapi semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya kekuatan kerohanian itulah yang melebihi segala-galanya di dalam kerajaan-Mu. Tidak ada lagi hal-hal yang kurang yang terdapat di dalam kehidupan yang kami alami saat ini. Segala sesuatunya akan menjadi sempurna adanya. Dalam perjanjian, dalam janji yang Kau sudah berikan kepada kami sekalipun, Engkau juga sudah menyatakan bahwa perpisahan-perpisahan sementara yang kami alami saat ini dengan keluarga Kusoy yang kehilangan istri, ibu yang mereka kasih. Demikian juga dengan Evi dan Angel yang masih sangat merasa kehilangan ibu. Mereka ibu daripada Evi yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Kiranya Tuhan, penghiburan kekuatan dari surga dapat selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami lain. Hamba-Mu ingin berdoa bagi papi dan mami Tuhan. Ibu Heni juga sudah berbakti bersama-sama dengan kami dan saudara-saudari kami lain yang hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu. Juga melalui saudara-saudari kami yang berbakti melalui live stream. Kami ingin berdoa secara khusus bagi saudara Martin,
Sumanti Tuhan. Engkau mengetahui kerinduannya untuk dekat dengan Engkau. Itulah sebabnya dia berbakti bersama-sama pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati Saudara Martin Sumanti, dan dengan berkat-berkat tersebut dia akan menjadi anak Tuhan yang semakin dekat mengenal Engkau Tuhan. Demikian juga hamba ingin berdoa bagi Saudara Verly Raranta Tuhan. Kiranya penyertaan berkat surga juga akan selalu menjadi bahagiannya. Juga saudara-saudari kami lainnya yang ada di live stream yang mendoakan anggota-anggota keluarga mereka, yang didoakan seperti saudari Anneke Ray dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau menjamah saudari Anneke hingga kekuatan dari surga dapat menjadi bahagiannya. Kami juga terus berdoa terus bagi saudari Leni Perry Tuhan, juga dengan silent request yang dia miliki bersama-sama dengan saudara-saudari kami lainnya dengan silent request mereka. Biarlah Tuhan akan terus mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, dan Tuhan akan memberikan jawaban tersebut di waktu yang indah, yang kami percaya sangat-sangat indah. Kami terus berdoa bagi anggota-anggota keluarga kami yang sakit. Hamba-Mu ingin berdoa bagi tante hamba-Mu, tante yang kami kasih, tante Vin Sasela Tuhan, yang dalam keadaan gangguan kesehatan saat ini di Sukorejo, Jawa Timur. Kami berdoa kiranya jamahan surga akan menjamah Tante Vin, hingga dengan kesembuhan tersebut dia akan terus jadi kekuatan bagi kami semua, anggota-anggota keluarganya. Tuhan berikanlah selalu kekuatan dari surga, kepastian, kekuatan yang pasti dari surga kepada Tante Vin. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Dr. Jerry di Jerman Tuhan, dengan masalah kesehatan juga yang dia hadapi. Kiranya kekuatan harapan dari surga dapat menjadi bagian Dr. Jerry. Kiranya dia juga dapat memiliki kekuatan yang sama, yang terus-menerus, seperti yang saudari Jane Rondonuwo miliki Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan ini selalu mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Debbie bagi putri mereka, Vanessa, juga dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya zaman surga akan selalu menjadi bagian mereka Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Fisdak. Kami ingin berdoa bagi saudari Cici Welong, Daisy, Cici Welong. Kiranya Tuhan mengetahui keadaannya, Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kehidupannya, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Tuhan berkatilah dia. Biarlah dia juga semakin dekat dan semakin dekat kepadamu Tuhan. Dan dia akan selalu dibawa untuk selalu mengingat Engkau, selalu dekat kepada Engkau dengan kekuatan kerohanian yang pasti yang dapat terus menjadi bagiannya. Kiranya ini dapat selalu berlaku, bukan hanya bagi Ibu Cici, tetapi juga putranya Jonathan yang ada di Indonesia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga besar lelaki, bagi Om Yan dan Tante Sin, di dalam kehidupan mereka, pekerjaan yang Om Yan lakukan. Tuhan akan selalu memberkati Om Yan, Tuhan akan selalu menuntun kehidupannya dalam pekerjaan yang dilakukan. Tante Sin juga Tuhan. Dan juga doa-doa permohonan mereka bagi cucu-cucu mereka, kiranya Engkau mendengarkannya. Hamba-Mu juga berdoa bagi ketua-ketua jemaat di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi ketua Yohanes Tilaar, Ibu Olga Tuhan. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga selalu menjadi bagian mereka, menjadi bagian anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka, bagi Brami dan juga Brian. Tuhan selalu dekatkan anak-anak ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan selalu mendekatkan anak-anak ini kepadamu Tuhan. Sehingga keluarga ini akan bersyukur, bersuka cita karena kebersamaan mereka di dalam Tuhan yang dapat menjadi bagian mereka. Keluarga ketua lelaki, Soputan juga, Angli dan Lucy. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati keluarga ini, anak-anak dan cucu mereka. Tuhan, satukanlah mereka. Biarlah kekuatan kerohanian yang sudah menjadi bagian keluarga ini dalam pelayanan-pelayanan ibadah renungan pagi yang dibawakan oleh ketua lelaki akan selalu menjadi satu kekuatan, bukan hanya bagi keluarga lelaki Soputan, tapi anggota keluarga mereka juga, dan kami semua yang ada di mana saja. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan lainnya di Jemaat Fisdak, dan juga yang akan diurapi nantinya Ketua Aaron Manopo Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati calon ketua jemaat ini akan diurapi nantinya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati Ketua Aaron, keluarganya akan selalu menjadi kuat dan kuat hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Karena doa-doa ini Tuhan telah kami bawa, telah kami pohonkan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian ya yang sudah bersama-sama dengan kami. Besok malam kesimpulan pelajaran kita akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus. Saya mengundang kita semua untuk tetap dapat hadir bersama-sama dan kiranya penyertaan surga menjadi bagian kita. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati kita semua. Amin.